Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Kiai Abdul Hadis MPD, kepada Profesor Dr. Andes Kiai Abdul Hadis MPD, persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Ayat surat Ali Imran ayat 102 ini tiap Jumat dibacakan khotib. Tidak sah khutbah Jumat kalau khotib tidak membaca surah Ali Imran ayat 102. Karena ini penting, Allah memperingatkan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena tidak sedikit saudara kita yang tadinya muslim sejati lalu meninggal dalam keadaan kafir. Apa contohnya Pak Ustaz? Sekitar 12 warga Cianjur yang tadinya muslim sejati lalu kena pengaruh setan, mengkonsumsi alkohol kadar 90%, langsung meninggal, berarti mati dalam keadaan kafir. Padahal alkohol itu gunanya untuk keperluan medis, bukan untuk diminum. Ini menurut dasar Latif termasuk belen-belen. Belen-belen. Kenapa alkohol dikonsumsi seperti sirup? Waqalaidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jamaah Tarwih Masjid Darul Mukhlisin Haja Nurtini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah kita bertemu di malam kedua Tarwih di masjid yang megah dan mubarakah ini dalam rangka untuk sholat isya secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan sholat Tarwih dan sholat witir. Mengawali tausiah Tarwih pada malam ini, sejak Rajab sampai masuk bulan Ramadan, saya keliling kota Makassar. Banyak sekali saudara kita dipanggil berpulang ke rahmatullah. Ini memang rawan. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan membaca doa ini. Tolong direkam Pak, supaya kita bisa sampai akhir Ramadan dengan aman, kuat, sehat, tanpa ada absen ibadah kita, khususnya puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Ini doanya Rasulullah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah.
Insya Allah selama doa ini dibaca, insya Allah kita bisa finish sampai beridul fitri 1 Syawal yang insya Allah jatuh 31 Maret 2025. Mengawali juga tausiah supaya kita tidak mengantuk, bersemangat. Kita berselawat dengan kecepatan tinggi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Refnya tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil bi ahlil badri ya Allah. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhirat. Siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah pasti dekat duduknya di Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu berselawat kepada Rasulullah, wabil khusus tadi salawat Badar, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan jodohnya yang masih jomblo fisabilillah, dan dimudahkan berbagai urusan dunia lainnya. Pada tausiah malam kedua tadi, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul 5 perkara di bulan suci Ramadan. 5 perkara ini tidak ada di luar bulan suci Ramadan. 11 bulan lainnya, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhaji, Rajab, dan 11 bulan lainnya. Apa kelima perkara itu? Yang pertama, perintah berpuasa. Perintah berpuasa ini bukan lahir atau lahir pada bulan Ramadan, tapi lahir pada bulan Syaban. Turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Inilah status orang muslim yang tertinggi, yaitu muttaqi. Karena dia juga mukhlisin, muslimin, muslim. Perintah berpuasa. Sejarah mencatat sebelum turun ayat 183 Al-Baqarah, itu Rasulullah beserta para sahabat berpuasa wajib 10 Muharram bersamaan dengan puasa orang Yahudi menghormati Nabi Musa. Tapi setelah turun ayat surah Al-Baqarah ayat 183, maka puasa Muharram yang tadinya wajib menjadi sunnah. Itu sejarah. Perkara yang kedua yang ada di bulan Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, yaitu nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran ayat pertama di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril membisiki Rasulullah di Gua Hira, wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di antara jamaah di sini yang sudah berhaji berumrah, sudah pernah ke Gua Hira? Kita naik di atas Gua Hira ini sekitar 2 km berangkai dari kota Makkah Al-Mukarramah. Disitulah ayat pertama turun, sehingga kita peringati nuzul Quran. Lalu muncul pertanyaan, apa bedanya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, malam kemuliaan. Malam turunnya Al-Quran di malam Qadar, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Isra. Sedangkan tadi nuzul Quran, turunnya Al-Quran yaitu ayat pertama melalui perantaraan Jibril di Gua Hira. Karena bulan Ramadan turunnya nuzul Quran, perbanyaki mengamalkan Al-Quran. Karena pahalanya berlipat-lipat. Membaca 1 huruf Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, pahalanya cuma 10 kebaikan. Membaca 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya 100. Jadi kalau membaca Alif Lam Mim, pahalanya 300.
Apalagi kalau bisa menamatkan 30 juz. Alhamdulillah, sekalipun sibuk bertubi-tubi, sudah 2 juz saya baca tadi. Bawa Al-Quran kemana-mana, di tempat kerja, di tempat, di kantor. Nah, baca Al-Quran. Dan siapa yang pernah membaca Al-Quran, maka di akhirat nanti didatangi oleh Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Perkara yang ketiga yang ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di 11 bulannya, yaitu perintah berzakat. Apa dalilnya Pak Ustaz? Perintah berzakat Allah jelaskan melalui firman-Nya di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholata wa atus zakata. Sebanyak 27 kali Allah ulangi aqimis sholata wa atus zakata di dalam Al-Quran. Wabil khusus tentang zakat tidak ikut aqimis sholat, 30 kali Al-Quran Allah ulangi di Al-Quran. Oleh karena itu, keluarkan zakat harta atau zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat fitrah, wajib hukumnya di bulan suci Ramadan. Saya tambahkan sedikit. Muncul pertanyaan, siapakah yang berhak menerima zakat itu? Allah jelaskan di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqati lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun khabir. Ada yang tahu artinya nih? Ku kasih hadiah nih haji bagi orang yang sanggup. Atau bebas tes masuk surga. Ku doakan Ki. Itu ulama Pak, mudah diterima doanya. Karena satu-satunya profesi pewaris Nabi hanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Alhamdulillah saya sudah ulama. Ulama yang saya maksud usia lanjut masih aktif. Jadi saya sudah lansia tapi masih aktif di UNM dan di berbagai lembaga dakwah. Berapa tadi? 3 perkara ini zakat. Jadi yang berhak menerima zakat ini harus ditahu pengurus masjid. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal fakir, miskin, petugas zakat atau amil zakat, mualaf, orang yang berutang, budak sahaya, orang yang fisabilillah, orang yang berjalan menuntut ilmu. Ada orang bima di sini kekurangan kelaparan atau kekurangan gizi, bantu dia dengan zakat. Ada wabni sabil, sementara dalam perjalanan ada teman kita dari Manado yang ikuti program jamaah tabligh, tidak bisa lagi pulang ke Manado, bisa menerima zakat. Yang keempat, yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu Papa tahulah berapa tahun itu ya? 84 tahun 6 bulan. Bayangkan siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 84 tahun 6 bulan. Ini Allah jelaskan di surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa artinya itu Pak Imam? Guru saya bantu Kak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam qadar itu? Malam kemuliaan lebih mulia daripada 1000 bulan. Kenapa lebih mulia dari 1000 bulan? Karena pada malam itu turun semua malaikat Allah dari langit termasuk Jibril untuk melihat hamba-hambanya beribadah di bulan suci Ramadan. Salamun hiya matla'il fajar. Sejahtera hingga terbit fajar. Yang terakhir nih, itu bisa banyak ku teropong tadi jam. Jangan lebih 15 menit. Karena ada juga ceramah subuh di masjid besar di Hertasnim. Al-Jawharatul Qadar.
Yang terakhir, yang kelima, perkara yang kelima yang ada di bulan suci Ramadan tidak ada di 11 bulan lainnya, yaitu qiyamul lail dalam bentuk sholat tarawih. Awal pelaksanaan sholat tarawih itu terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab di tahun kedua Hijriah kalau tidak salah. Umar bin Khattab. Dan Nabi melakukannya hanya rata-rata 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Tapi tidak salah bagian 20 rakaat tambah 3 witir. Tapi karena saya kasihan pegawai negeri, banyak tahun pekerjaanku, sekarang kita dijenuhkan dengan aplikasi era digital ini, makanya seperti saya 8 rakaat tambah witir. Saya kira cukup sekian karena sudah 15 menit nih. Ada tertulis di sini maksimal ceramah 15 menit. Jika 15 lebih dari 15 menit, amplop dikembalikan. Tidak ada, hanya intermezzo. Semoga tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan semoga bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Bagi jamaah yang ingin mendengarkan ceramah saya lucu dan bermakna, silakan like and share di media sosial dan jangan lupa subbreaker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.